Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian bersyarat, salah satu submateri pokok dari peluang. Pada topik hari ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian dapat menentukan peluang suatu kejadian A jika diketahui kejadian B telah terjadi. Untuk pengantarnya, saya punya contoh soal seperti ini. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola hijau. Dari dalam kotak diambil 2 buah bola satu persatu tanpa pengembalian. Berapakah peluang kedua bola yang terambil berwarna hijau? Nah, dalam pengantar ini kita tahu bahwa ketika dia tidak dilakukan pengembalian, jelas pada pengambilan yang kedua tadi ada sesuatu yang berubah. Katakanlah ini yang semula di dalam kotak dikatakan di sana ada 5 bola merah dan 3 bola hijau. Setelah pengambilan yang pertama, yang semula 8, pada pengambilan kedua kan tentu tinggal 7. Nah, artinya apa? Pada pengambilan kedua itu dipengaruhi oleh pengambilan yang pertama. Hal yang seperti ini masuk pada kategori peluang kejadian yang bersyarat. Pengertian peluang kejadian bersyarat adalah peluang suatu kejadian jika diketahui peluang kejadian lain yang lebih dahulu terjadi. Rumusnya adalah peluang. Jadi anak-anak, kalau misalnya ada seperti ini ya, peluang A strip B itu dibaca peluang kejadian A setelah B terjadi. Saya ulang, kalau ada peluang A strip B itu dibaca peluang kejadian A setelah B terjadi. Itu rumusnya adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang dari B, atau banyaknya anggota A irisan B dibagi dengan banyaknya anggota B, seperti itu. Kemudian contoh soalnya, misalnya sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola hijau. Dari dalam kotak diambil 2 buah bola satu persatu tanpa pengembalian. Berapakah peluang kedua bola yang terambil berwarna hijau? Nah, kita bisa menyelesaikannya seperti ini. Pertama, ada total sebanyak 8 bola hijau, 8 bola di dalam kotak itu ya, terdiri dari 5 bola merah dan 3 bola hijau. Yang diinginkan adalah kedua bola terambil warna hijau. Jadi kita bisa tulis gini, peluang hijau pada pengambilan pertama dan hijau pada pengambilan yang kedua. Itu sama dengan peluang terambil hijau pada pengambilan pertama dikali dengan peluang terambil bola hijau pada pengambilan kedua setelah hijau yang pertama. Sehingga kita bisa hitung ya, bahwa peluang terambil hijau pada pengambilan pertama itu sama dengan 3/8, karena jumlah totalnya ada 8 buah bola. Kemudian dikali dengan setelah bola hijau yang pertama diambil dan enggak dikembaliin, tentu jumlahnya tinggal 7 tuh bola itunya di dalam kotak. Sehingga untuk pengambilan bola hijau pada pengambilan yang kedua itu tinggal 2/7, sehingga kita peroleh 6/56, atau sama dengan kita bagi baik atas maupun bawah, kita bagi 2 sehingga kita peroleh 3/28. Apa artinya 3/28? Inilah peluang bahwa kedua bola yang terambil itu berwarna hijau. Contoh soal berikutnya. Misalnya di sini saya punya sebuah kartu yang diambil dari 8 kartu identik, dinomori angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 8. Berapakah peluang kartu yang terambil bernomor prima jika diketahui kartu yang terambil bernomor ganjil? Nah, yang bernomor ganjil yang itu ada apa saja kalau dari 1 sampai 8? Ganjil dari angka 1 sampai 8 ya.
itu kan ada 1, 3, 5, dan 7, ya kan? Ada 1, 3, 5, dan 7. Dari 1, 3, 5, dan 7 itu angka berapa saja atau nomor berapa saja yang merupakan bilangan prima? Kita tahu dari 1, 3, 5, dan 7 itu ada angka 3, 5, dan 7 yang ketiga-tiganya adalah bilangan prima. Sehingga kalau ditanyakan berapa peluang kartu yang terambil bernomor prima jika diketahui kartu yang terambil bernomor ganjil, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Peluang prima, ya, prima jika diketahui ganjil itu sama dengan yang prima sekaligus ganjil tadi kan ada 3, 5, 7 ya, berarti kan ada 3. Jadi 3 ya. Kenapa kok 3? 3, 5, dan 7. Kan ada 3 buah. Per banyaknya yang ganjil. Yang ganjil ada sebanyak 4. Apa saja? 1, 3, 5, dan 7. 3/4. Nah, inilah peluang kartu yang terambil bernomor prima jika diketahui kartu yang terambil bernomor ganjil. Mudah kan? Contoh soal yang berikutnya. Sebuah kantong berisi 3 kelereng merah dan 2 kelereng hijau dan 1 kelereng kuning. Dari dalam kantong diambil 2 kelereng sekaligus. Tentukan peluang terambil kelereng itu berwarna merah dan yang lain berwarna kuning. Nah, di sini kan nggak ada batasan. Pengambilan pertamanya harus merah atau kuning, kan nggak ada batasan. Jadi di sini ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama. Jadi kalau kita tuliskan kemungkinan itu ya. Kemungkinan pertama, untuk kemungkinan pertama itu pada pengambilan ini, kalau pengambilan pertama itu muncul merah, sedangkan pengambilan yang kedua itu muncul kuning. Perlu saya beritahukan pula, kalau dikatakan di sana 2 kelereng sekaligus, itu bisa kita anggap mengambil satu persatu, tetapi nggak dikembalikan. Saya ulang ya. Kalau ada kata-kata sekaligus, itu artinya apa? Mengambil sama aja, mengambil satu persatu tanpa dikembalikan. Jadi kita bisa jabarkan ini ya tadi. Kemungkinan pertama, pengambilan pertama merah, pengambilan keduanya terambil kuning. Kemungkinan keduanya adalah kebalikannya, tentu saja ya. Kemungkinan kedua apa? Pengambilan pertamanya kuning, yang keduanya merah. Nah, kalau untuk kemungkinan pertama, pengambilan pertama merah, sedangkan yang kedua kuning, itu gimana peluangnya? Besarnya peluang gimana ngitungnya? Kalau merah, berarti kan dia mau bilang peluang merah dikali peluang kuning setelah merah terambil, kan gitu. Demikian pula yang kemungkinan yang kedua, dia mau bilang peluang kuning dikali peluang merah setelah kuning terambil. Kembali yang tadi, kalau peluang merah dikali, kalau yang ini ya, peluang merah dikali peluang kuning setelah M terjadi, merah terambil, itu berapa peluangnya? Jadi di sana merahnya itu kan ada 3, ya kan? 3 per berapa? Total kelerengnya di dalam kantong itu adalah 3 tambah 2 tambah 1, 6 ya. Berarti 3/6 dikali. Nah, kalau merah itu udah diambil dari 6 berkurang 1 toh, tinggal 5. Kuningnya padahal ada 1, berarti kan 1/5 dikali 1/5 sama dengan berapa?
sama dengan 3 per 30. 3 per 30 sama dengan 1 per 10. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kemungkinan yang kedua, peluang K dikali peluang M setelah K terjadi, itu bagaimana peluangnya? Peluang kuningnya ada sebanyak 1 per 6 ya, karena jumlah kelerengnya total ada 6, dikali peluang M setelah K. Peluangnya merah setelah kuning terambil. Merahnya ada 3, tapi dalam kantong itu cuma tinggal 5. Berarti kan dikali 3 per 5. Berarti kita punya berapa anak? Kita punya 1 per 6 dikali 3 per 5 itu sama dengan 3 per 30 juga sama ya. Sama dengan 1 per 10. Nah, dari sini kita simpulkan, kemungkinan pertama 1/10, kemungkinan kedua 1/10. Berarti apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah dari 2 ini kita jumlahkan 1/10 tambah 1/10 sama dengan 2/10 ya. Sama dengan 2/10. Nah, ini kalau kita sederhanakan kan sama dengan 1 per 5 ya. Nah, apa artinya 2/10? 2/10 adalah peluang terambil kelereng itu berwarna merah dan yang lain berwarna kuning. Gampang ya. Saya menyediakan 3 buah soal untuk latihan kalian di rumah. Harapannya ya biar kalian juga berlatih secara mandiri. Semoga soal-soal yang saya siapkan ini bisa bermanfaat. Saya bacakan aja ya. Untuk soal yang pertama, sebuah dadu bersisi 6 dilempar sekali. Carilah peluang kejadian munculnya A. Mata dadu angka prima dengan syarat kejadian munculnya mata dadu angka ganjil terjadi lebih dahulu. B. Mata dadu angka prima dengan syarat kejadian munculnya mata dadu angka genap terjadi lebih dahulu. Ini soal yang pertama. Nah, ini dikerjakan di buku tugas ya. Kemudian soal yang kedua, misalnya ini 2 keping uang logam dilempar sekali secara bersamaan. Jika A menyatakan peristiwa munculnya sekurang-kurangnya satu sisi angka dan B menyatakan peristiwa munculnya sisi angka pada keping pertama, tentukan peluang A setelah B terjadi. Itu untuk A. Pertanyaan yang B, peluang B setelah A terjadi. Soal yang nomor 3, dari hasil ujian menunjukkan bahwa 25% murid tidak lulus matematika, 15% tidak lulus fisika, 10% tidak lulus matematika dan fisika. Seorang murid dipilih secara acak. Pertanyaannya A ya. Jika murid yang dipilih tidak lulus fisika, berapa peluang bahwa ia tidak lulus matematika? Pertanyaan yang B. Jika murid yang dipilih tidak lulus matematika, berapa peluang ia gagal fisika? Pertanyaan yang C. Berapa peluang murid yang dipilih tidak lulus matematika atau fisika? Begitu ya anak-anak. Semoga kiranya video ini bermanfaat buat kalian. Dan pesan Pak Nova, tetap semangat dalam belajar, Tuhan memberkati. Amin.